Bab 956 Bentrokan Api. Jika Anda tidak ingin menyerahkan kekayaan dan pemeliharaan drakonik Anda dapat memilih untuk memberitahu saya di mana Zhao Feng berada. Alis Tai Lingyun berkerut, dia menjadi tidak sabar. Dunia kecil ini terpelihara dengan sangat baik, dan si Yulei menggunakan senjata suci warisan pertahanannya untuk menghubungkan kekuatannya dan membentuk dinding pertahanan. Bahkan para tetua dari keluarga Tai tidak dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Menginap di sini hanya membuang waktu untuk kedua belah pihak. Namun, kelompok Pangeran ke-9 tidak terlalu peduli tentang itu karena kemungkinan Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota hampir tidak mungkin. Pangeran ke-4 berbeda, dia adalah favorit untuk menjadi putra mahkota kali ini, dan putri lainnya bahkan mungkin bekerja sama melawannya. Karena itu, waktu sangat berharga bagi mereka. Senior Sen Jizi, saya percaya bahwa Anda dapat mengetahui lokasinya, kata Tai Lingyun. Zhao Feng dan Xuan Yuanwen adalah dua orang yang paling ingin dia kalahkan di makam kekaisaran. Selain mereka, ada juga Yu Tianhao, yang memiliki garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Setelah beberapa tahun lagi, dia akan mencapai tingkat di mana setiap orang harus menganggapnya serius. Kamu akan tahu lokasinya jika kamu menoleh, suara lama Sen Jizi terdengar dari sisi lain dinding. Memutar kepalaku, Tai Lingyun tidak tahu apa artinya itu, tetapi garis darah di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, dan Tai Lingyun langsung berbalik seolah-olah dia merasakan sesuatu. Sekelompok orang di luar kastil sedang bergegas. Zhao Feng, api merah seperti kaca tiba-tiba muncul di sekitar Tai Lingyun, dan niat bertarungnya melonjak. Di sisi lain dinding, Ying Tua, Pangeran ke-9, dan Zhao Feng semuanya telah tiba. Su Qingling langsung merasakan situasi di luar. Bagus, si Yulei menghela nafas. Jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan menjadi yang pertama kalah. Pada saat yang sama, si Yulei memandang Sen Jizi. Dia memang layak menjadi master ramalan. Dia bahkan bisa menebak ini. Ini adalah bahaya terbesar yang mereka temui sejauh ini, tetapi mereka masih tidak perlu menggunakan arai di Dragon Jades mereka. Si Yulei harus mengagumi penatua yang pernah terkenal dari dinasti Agung Gunlord ini. Mereka telah terperangkap di sini oleh sekelompok dari pihak Pangeran ke-4, tetapi sekarang setelah semua orang dari tim Pangeran ke-9 ada di sini, gelombang akan berubah. Mereka mengepung kelompok Pangeran ke-4 dari depan dan belakang. Si Yulei menyingkirkan pembelaannya. Tai Lingyun, jangan terburu-buru, sesepuh berambut merah itu mengirim pesan secara pribadi. Meskipun mereka memiliki satu dewa suci dan 3 dewa kuasi suci di pihak mereka, semua orang dari tim Pangeran ke-9 telah tiba. Total ada 8 orang, dan Pangeran ke-9 dapat menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Inilah poin unik dalam game ini. Pangeran akan menjadi target utama ketika ada banyak orang di sekitarnya, tetapi dalam situasi satu kelompok versus satu kelompok, Pangeran adalah kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, meskipun kekuatan keseluruhan dari seluruh tim mungkin tidak kuat, mereka dapat bekerja sama dan menutupi kelemahan satu sama lain dengan sempurna. Si Yulei mengkhususkan diri dalam kekuatan dan pelanggaran. Serangan jiwa Su Qingling sulit untuk dilawan. Sen Jizi adalah master arai misterius. Sekarang, akan ada juga Beast of the Beast Tamer, dan dengan bantuan dokter, Beast bisa melepaskan kekuatan pertempuran tanpa batas tanpa henti. Ini adalah kekuatan tim. Meskipun sesepuh berambut merah itu adalah seorang dewa suci, dia tidak ingin bertarung melawan tim seperti ini. Zhao Feng, apakah kamu berani melawanku? Tai Lingyun mengabaikan apa yang dikatakan tetua itu dan berubah menjadi bola api yang meledak. Semuanya, hati-hati, Old King mengirim pesan kepada semua orang dan maju. Tai Lingyun memandang dengan jijik pada 5 orang lainnya dan tertawa. Zhao Feng, ada apa kamu memiliki garis keturunan Blood Devil Sun, tapi kamu memilih untuk menjadi penjinak binatang dan bersembunyi di belakang orang lain. Mendengar ini, si Yulei dan Su Qingling berhenti sejenak. Mereka bertanya-tanya mengapa Tai Lingyun begitu tertarik pada Zhao Feng. Zhao Feng memiliki garis keturunan darah iblis matahari dari keluarga Tai. Apa yang sedang terjadi? Mereka segera mengingat 2 orang dari keluarga Tai sebelum pertarungan untuk posisi dimulai. Semuanya masuk akal sekarang. Ying Tua telah menceritakan hal ini kepada Pangeran ke-9 dan Zhou Suer. Yang mereka lakukan hanyalah menatap Zhao Feng dengan rumit. Tai Lingyun, ini bukan tempat untuk pertarungan tunggal. Ini adalah sidang putra mahkota, suara Ying Tua terdengar.
Mereka memiliki keuntungan sekarang, dan mereka tidak membutuhkan Zhao Feng untuk melawan Tai Lingyun dalam satu pertempuran. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan aturan pengadilan putra mahkota. Mata Tai Lingyun menjadi suram. Beritahu Zhao Feng untuk melawan saya. Jika dia menang, semua pemeliharaan drakonik dalam naga giok ini akan menjadi milik Anda. Petik 2. Tai Lingyun mengguncang Dragon Jade di ikat pinggangnya. Itu sangat cerah dan memiliki jejak naga emas. Begitu banyak pemeliharaan drakonik, mata Ying Tua berbinar saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Perbedaan antara kelompok sangat besar. Kelompok Tai Lingyun kemungkinan besar pergi untuk warisan Dewa Suci tahap akhir untuk mengumpulkan begitu banyak pemeliharaan drakonik. Pada saat ini, tetua berambut merah memimpin dua anggota kelompok lainnya. Di belakang mereka, kelompok Shen Jizi menjaga jarak tertentu. Ying Tua dan Jing Kai segera melangkah maju dan berjaga-jaga saat mereka melindungi Pangeran ke-9 dan Zhou Suer. Ying Tua, dikelilingi olehmu adalah kesalahanku. Tapi jika kami ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikan kami. Tetua berambut merah memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mata Ying Tua menjadi suram saat dia melihat Tai Yun Huo. Memang itu masalahnya. Semua anggota tim Pangeran ke-9 hadir. Dalam pertarungan langsung, mereka tidak takut pada kelompok ini dari tim Pangeran ke-4 bahkan jika mereka kuat. Namun, jika kelompok Tai Yun Huo ingin pergi, bisakah mereka menyusul? Bahkan jika seseorang di pihak mereka berhasil mengejar ketinggalan, mereka akan meninggalkan tim mereka dan pasti tidak akan cocok. Bagaimana kalau kita melakukan apa yang disarankan Tai Lingyun? Beritahu Zhao Feng untuk keluar dan menggunakan pemeliharaan drakonik sebagai taruhannya. Tai Yun Huo melirik naga giok Zhao Feng yang ringan. Dia juga ingin melihat Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna. Semua orang dari tim Pangeran ke-9 memandang Zhao Feng. Jing Kai, Pangeran ke-9, dan Ying Tua yakin pada Zhao Feng menghadapi Tai Lingyun. Zhao Feng memiliki Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna, tetapi dia juga mengkhususkan diri dalam teknik garis keturunan mata jiwa, memberinya keuntungan luar biasa melawan Tai Lingyun. Tai Yun Huo juga jelas ingin melihat pertarungan ini. Dia jelas tidak peduli tentang pemeliharaan drakonik karena naga giok Zhao Feng memiliki cahaya nol di dalamnya. Bahkan jika Zhao Feng kalah, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Metode ini bagus. Zhao Feng melangkah maju. Keluarga Tai terus-menerus mengganggunya, dan meskipun dia telah berbicara dengan Tai Hongnan tentang masalah ini sebelum pertarungan memperebutkan posisi, dia tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Mereka dari keluarga Tai sombong dan percaya bahwa mereka adalah pusat dunia. Zhao Feng tidak menyukai mereka untuk waktu yang lama sekarang. Si Yulei dan Su Qingling keduanya berhenti. Pangeran ke-9 dan kawan-kawan tidak menunjukkan tanda-tanda menolak ini. Mungkinkah kekuatan Zhao Feng cukup untuk melawan keajaiban tak tertandingi dari keluarga Tai? Apa yang mereka lewatkan? Garis darah dalam tubuh Tai Lingyun mulai terbakar, dan lapisan api seperti kaca menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampaknya menjadi penguasa perang yang menyala-nyala dan memancarkan niat bertempur yang berapi-api. Gelombang panas membuat yang hadir merasa tidak nyaman. Darah dan truyuan di dalam tubuh mereka sepertinya terbakar. Semua orang secara naluriah mundur. Tubuh yang mendominasi petir suci? Zhao Feng melangkah maju, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan melepaskan gelombang petir biru keemasan. HMPH, Anda bahkan tidak akan menggunakan garis keturunan Anda? Mata Tai Lingyun menjadi dingin dan tajam. Tindakan Zhao Feng mempermalukannya. Tai Lingyun melompat ke udara, dan api di sekitar tubuhnya tiba-tiba meluas dan berubah menjadi bola api yang melesat dengan keras ke arah Zhao Feng. Sepasang sayap petir merah langsung muncul di belakang tubuh Zhao Feng. Dengan sekejap, gelombang petir menyapu dan mengurangi kecepatan Tai Lingyun. Sayap petir merah Zhao Feng tiba-tiba berkibar. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir merah dan menembak ke arah bola api seperti kaca. Tindakan Zhao Feng langsung mematahkan momentum Tai Lingyun, dan dominasi yang dia tunjukkan memberinya keunggulan. Petir merah berbenturan dengan api merah, dan ledakan keras terdengar. Seolah-olah meteor jatuh ke tanah. Tai Lingyun dipaksa mundur beberapa langkah dan tertegun. Tubuh fisik Zhao Feng membuatnya merasa seperti sedang mengenai logam, dan kemampuan pengapian dari Blood Devil Sun Bloodline-nya sangat berkurang. Suara mendesing. Sementara Zhao Feng mundur, dia menggunakan sayap petir merah untuk menstabilkan dirinya sendiri. Pertahanan dari Secret Lightning Body-nya sangat kuat,
tetapi Blood Devil Sun Bloodline dari Tai Lingyun yang eksplosif memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan ledakan meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Perbedaan antara raja dan penguasa kuasi suci sangatlah besar. Pada pertukaran pertama, darah Zhao Feng mendidih, dan dia merasakan tubuhnya menjadi panas. Selain itu, Zhao Feng merasa bahwa ledakan garis keturunan Tai Lingyun tidak jauh berbeda dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Ini berarti bahwa, sementara garis keturunan Tai Lingyun tidak dianggap sempurna, itu masih lebih kuat dari garis keturunan keluarga Tai yang normal. Kontrol Tai Lingyun atas itu juga sangat bagus. HMPH, pukulan mendominasi petir suci, petik 2. Zhao Feng berputar di sekitar lawan dan melepaskan kekuatan fisik di dalam tubuh petir suci. Tinjunya bersinar dengan kilat keemasan merah dan meninju ke bawah dari langit. Hantu tinju seukuran gunung bergemuruh menuju Tai Lingyun. Serangan iblis darah. Mata Tai Lingyun terasa dingin saat api seperti kaca di sekitar tubuhnya mulai menyala. Seolah-olah dia sedang mandi dengan api dan darah, tubuhnya mulai berubah menjadi warna merah transparan cerah. Api di sekitar tubuh Tai Lingyun meledak saat dia melesat ke depan. Kecepatan yang dia tampilkan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya, dia seperti bola lava yang membara. Bahkan Zhao Feng berhenti sejenak. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah teknik rahasia garis keturunan darah iblis matahari dari keluarga Tai. Tombak Tai Lingyun seperti naga yang menyala karena bentrok dengan kepalan tangan petir. Setelah menggunakan Blood Devil Charge, kekuatan ledakan Tai Lingyun menjadi lebih kuat, dan efek pengapian dari garis keturunan Blood Devil Sun juga meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi panas membara, dan garis keturunan Blood Devil Sun-nya akan segera dilepaskan. Sebuah batu pasir yang diisi dengan api dan kilat menelan kedua sosok itu. Ledakan keras terdengar di udara seperti guntur dan bergema di seluruh langit dan bumi. Bocah ini mengembangkan teknik penguatan tubuh yang mendalam, dia sebenarnya masih bisa melawan Tai Lingyun setelah dia menggunakan Blood Devil Charge. Mata Tai Yunhuo berbinar. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Mas Zhao Feng. Jing Kai merasakan darahnya mendidih. Pada saat ini, Zhao Feng setara dengan seorang jenius dari keluarga Tai. Ini, apakah Zhao Feng? Mulut si Yulei ternganga, dan matanya melotot. Penjinak binatang tidak membutuhkan kekuatan tempur yang begitu kuat kan? Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan dirinya sedalam ini. Ekspresi dingin Su Qingling berubah untuk pertama kalinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah menggunakan Blood Devil Charge, ledakan Tai Lingyun tidak bisa disaingi atau dihentikan. Di bawah rentetan serangan, Zhao Feng dipaksa mundur, dialah yang dirugikan. Tubuh petir suci berubah merah terang karena panas, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Efek mati rasa dan kekuatan pukulan mendominasi petir suci tidak terlalu efektif melawan garis keturunan darah iblis matahari yang eksplosif. Tinju Zhao Feng memblokir salah satu serangan Tai Lingyun. Sensasi terbakar muncul di lengannya, dan Zhao Feng menggunakan sayap petir merah untuk mundur dengan cepat. Senyum jahat terbentuk di wajah Zhao Feng. Jika kamu ingin melihatnya, maka aku akan membiarkanmu melihatnya. Api seperti kaca merah cerah menutupi tubuh Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya mandi dalam api, dan dengan tambahan tubuh petir suci, dia tampaknya menjadi penguasa iblis yang menyala-nyala. Aura yang kuat dan membakar membentuk gelombang api dan melesat ke segala arah, meningkatkan suhu dunia ini. Bab 957 Pertukaran antar garis keturunan. Aura yang kuat dan membakar menyebar ke segala arah. Pasir kuning tua diwarnai dengan nyala api merah terang, dan suhu menyebabkan udara menjadi berputar seperti semacam pemandangan neraka. Ketika seseorang melihat dari jauh, terlihat seperti ada dua matahari yang terik mengeluarkan api yang cemerlang. Garis darah di dalam tubuh Tai Lingyun mulai bergetar, dan api seperti kaca di tubuhnya menjadi lebih lemah di bawah pancaran api Zhao Feng. Namun, tekanan ini justru membuatnya semakin bersemangat. Di belakang Tai Lingyun, garis keturunan Tai Yunhuo juga sedikit bergetar dan mulai bergerak-gerak, seolah-olah akan mulai terbakar juga. Garis keturunan darah iblis matahari sempurna. Mata Tai Yunhuo sangat panas saat dia melihat api seperti kaca yang menutupi tubuh Zhao Feng. Itu seperti warna darah segar, seolah-olah dia sedang membakar kekuatan hidupnya untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan yang sempurna dari keluarga Tai. Jika garis keturunan yang kuat seperti itu bisa kembali ke keluarga Tai,
Jadi, ini adalah garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Dua orang di samping Tai Yunhuo jelas tahu tentang ini juga, tapi mereka masih terkejut saat melihat kekuatan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Garis darah di dalam tubuh mereka menjadi panas dan mulai terbakar, dan mereka harus mengedarkan sebagian dari truyuan mereka untuk memblokirnya. Garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna adalah garis keturunan pertempuran yang menakutkan yang bisa diperingkat dalam 10 besar garis darah Imperial Dao. Ying Tua dan teman-temannya yang berada di belakang Zhao Feng dengan cepat mundur. Beberapa dari mereka dengan tubuh dan kultivasi yang lebih lemah, seperti Zhou Suer dan Su Qingling, merasa seluruh tubuh mereka membara, dan mereka tidak dapat bernapas. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada Tai Ling Yun. Si Yulei tercengang, dan ledakan keras terdengar di dalam hatinya. Tai Ling Yun memiliki garis keturunan terkuat di antara junior dari keluarga Tai. Tidak ada seorang pun di keluarga yang berbakat seperti dia. Kekuatan ledakan yang ditunjukkan Tai Ling Yun bahkan meninggalkan Si Yulei, yang berspesialisasi dalam pertahanan, tidak dapat mengatasinya. Namun, garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng samar-samar menekan Tai Ling Yun. Hanya ada satu kemungkinan. Itu benar, garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Old Ying tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna juga. Garis keturunan ini adalah garis darah Dao yang menakutkan yang hampir punah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Su Qingling dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhao Feng sebelum pertarungan untuk posisi dimulai. Semuanya benar. Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Inilah mengapa seorang tetua dari keluarga Tai secara pribadi datang untuk merekrutnya. Zhao Feng yang mereka semua remehkan setara dengan keajaiban tak tertandingi dari keluarga Tai dari tim Pangeran keempat. Seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, Pangeran ke-9 sangat bersemangat, dan dia merasakan gelombang mengalir di hatinya. Kekuatan yang Zhao Feng tunjukkan saat ini melampaui siapapun di timnya, dan itu sebanding dengan anggota tempur utama dari tim 5 pangeran teratas. Selain itu, Zhao Feng juga seorang penjinak binatang dan dapat mendukung seluruh tim. Semua ini telah melebihi apa yang awalnya diharapkan Pangeran ke-9. Garis darah Tai Ling Yun yang sedikit ditekan tiba-tiba meletus, dan api seperti kaca dilepaskan saat dia melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Zhao Feng. Hahaha, biarkan aku merasakan apa yang disebut garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Tai Ling Yun dipenuhi dengan niat bertempur yang membara. Serangan iblis darah. Tai Ling Yun menggunakan skill ini sekali lagi dan berubah menjadi bola lava cair yang memancarkan tekanan yang bisa menakuti dewa dan hantu. HMPH, garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna menekan garis keturunan yang memiliki kemurnian lebih rendah, membuat Zhao Feng merasa perbedaan dalam kultivasi telah menyusut. Sayap petir merah Zhao Feng, yang ditutupi oleh api merah seperti kaca, seperti sayap gagak abadi karena mengeluarkan bunyi petir. Dengan ledakan garis keturunannya, teknik terbang sayap petir melampaui batasnya. Dia seperti api yang berkobar saat dia melayang di udara dan meninggalkan bunga yang mekar. Ledakan, ledakan, bam! Mereka berdua seperti meteorit yang bentrok satu sama lain, menciptakan gelombang api yang menyapu langit dan bumi seperti tsunami. Kedua sosok itu dengan cepat mundur saat kekuatan api terlarang meledak di tengah. Efek penyalaan telah dilawan. Zhao Feng merasakan ini begitu mereka melakukan kontak. Karena garis keturunan mereka berasal dari asal yang sama, efek pengapian Zhao Feng sangat tidak mungkin melakukan apapun pada Tai Ling Yun. Itu mirip dengan saat ketika dia menghadapi tubuh roh iblis membara Kaisar Xuan Luo. Ketika api Zhao Feng hendak menelan tubuh Tai Ling Yun, api seperti kaca di tubuh Tai Ling Yun akan memadamkannya. Efek pengapian dari kedua sisi tidak dapat digunakan. Namun, sementara kemampuan gaya hidup dari garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng yang sempurna juga turun secara dramatis, itu masih berguna, memungkinkan Zhao Feng untuk memulihkan setidaknya sebagian dari Yuan sejatinya. Tinju petir merah Zhao Feng bentrok dengan tombak api Tai Ling Yun. Dua kekuatan yang sangat kuat menyebabkan petir melolong dan api melonjak setiap kali keduanya bentrok. Mereka setara satu sama lain. Kedua Raja Kuasi Suci di samping Tai Yunhuo memiliki ekspresi bingung. Zhao Feng hanyalah seorang raja, tapi dia memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Tai Ling Yun. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, dia seharusnya tidak sekuat ini, bukan?
Zhao Feng tidak sederhana. Yuan sejatinya sangat kuat dan murni, dan itu bekerja sempurna dengan garis keturunan Blood Devil Sun-nya. Tai Yunhuo menatap Zhao Feng dan bahkan tidak mengedipkan matanya. Kualitas Yuan sejati Zhao Feng melampaui kaisar puncak normal. Pertahanan dan kekuatan tubuh petir suci Zhao Feng serta efek Li Festel dari garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna benar-benar menutup celah dalam kultivasi dan perbedaan dalam jumlah Yuan sejati. Selanjutnya, di bawah tekanan ini, potensi garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng dilepaskan, dan dia mulai menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Mata Tai Lingyun memerah saat niat bertempurnya melonjak ke langit. Sebagai seseorang dari keluarga Tai, dia jelas tahu karakteristik dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Oleh karena itu, Tai Lingyun membakar Yuan sejatinya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya sehingga dia bisa melawan kemampuan unik dari garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. HMPH, saya akan membiarkan Anda merasakan teknik penguatan tubuh yang melengkapi garis keturunan darah iblis matahari. Setelah saya mengalahkan Anda, saya akan pergi dan membujuk Penatua Hongnan bahwa, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan seseorang, tidak ada artinya jika mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Kekuatan Tai Lingyun meningkat, dan api seperti kaca di tubuhnya melepaskan kilatan seperti giok merah, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali dari api. Gelombang kekuatan fisik juga muncul. Zhao Feng berdiri di udara, dan tubuh petir suci langsung merasakan gelombang panas. Kedua kekuatan fisik mereka mulai bentrok, menciptakan ledakan di udara. Zhao Feng mundur beberapa langkah dan tertegun. Teknik penguatan tubuh unik yang digunakan Tai Lingyun sekarang melengkapi garis keturunan Blood Devil Sun dengan sempurna. Itu bahkan berhasil menekan tubuh petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Saat dia berpikir, kekuatan 8 keluarga besar tidak bisa diremehkan. Mereka mengerti banyak tentang garis keturunan mereka sendiri. Aku tidak berpikir bahwa Tai Lingyun akan menggunakan badan kaca giok merah secepat ini. Namun, ini berarti pertarungan akan segera berakhir. Tai Yunhuo tercengang. Seseorang harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin melawan pengguna dengan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Teknik penguatan tubuh Zhao Feng juga telah melebihi harapan Tai Yunhuo. Jika tidak, Tai Lingyun tidak perlu menggunakan tubuh kaca giok Scarlet. Tubuh kaca giok Scarlet adalah teknik penguatan tubuh tertinggi yang telah dibuat oleh leluhur keluarga Tai. Itu bekerja sempurna dengan garis keturunan Blood Devil Sun, dan itu bisa melepaskan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Keterampilan yang menantang surga jelas memiliki keterbatasannya juga, menggunakannya secara berlebihan dalam waktu lama akan membahayakan garis keturunan pengguna. Tidak bagus, itu badan kaca giok merah, teknik penguatan tubuh tertinggi dari keluarga Tai. Jantung Ying Tua melonjak. Ketika teknik ini digunakan dengan garis keturunan darah iblis matahari, kekuatan Yuan sejati, garis keturunan, dan tubuh seseorang akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, tetapi dia tidak dapat menggunakannya dengan baik dan tidak memiliki teknik untuk melakukannya. Yang benar-benar membingungkan Owl Ting adalah mengapa Zhao Feng tidak menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa. Itu keahliannya. Perlindungan petir suci, sebuah penghalang petir yang terbuat dari api angin petir dan kekuatan fisik tubuh petir suci Zhao Feng muncul di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan juga mengalir ke dalamnya, mengubah warna penghalang menjadi merah dan membuatnya terbakar. Kilatan ruang sayap petir, suara mendesing. Zhao Feng muncul di langit, dan sayap petir merahnya melepaskan gelombang api emas yang mendorongnya ke bawah. Sebelum pukulannya tiba, gelombang merah-merah telah meledak. Tekanan fisik yang tak terbatas menekan tubuh penonton. Api seperti kaca di sekitar Tai Lingyun melonjak ke udara saat dia menatap Zhao Feng dengan niat bertempur. Dia tidak takut dengan kekuatan pendorong Zhao Feng. Tai Lingyun tiba-tiba melompat ke udara, dan dia tampak menjadi naga giok merah-merah. Kemanapun dia pergi, udara akan terbakar. Api merah cemerlang ditembakkan dan membentuk badai api yang menelan kedua sosok itu. Busur petir merah terbang keluar. Kekuatan ledakan yang luar biasa. Zhao Feng dipaksa mundur beberapa ratus yard. Penghalang petir suci miliknya sudah hancur, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Petir di permukaan tubuh petir suci akan berkedip dan menghilang. Kombinasi tubuh kaca giok merah dari Tai Lingyun dan garis keturunan darah iblis matahari benar-benar melampaui tubuh petir suci Zhao Feng, tapi untungnya,
Zhao Feng dapat menggunakan efek Li Festel dari garis keturunan darah iblis matahari untuk memulihkan lukanya dengan cepat. Tai Lingyun terlempar ke tanah, dan sensasi terbakar muncul di seluruh tubuhnya. Bahkan tubuh kaca giok merahnya tidak bisa mengatasi serangan balik yang disebabkan oleh penghancuran perlindungan petir suci Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan teknik terbang dan kemampuan bertahannya untuk menerima kerusakan dari serangan Tai Lingyun secara langsung. Tai Yunhuo menganggukkan kepalanya saat dia melihat Zhao Feng. Tampilan naluri pertempuran Zhao Feng tidak lebih lemah dari beberapa anggota keluarga Tai. Namun, Tai Yunhuo menjadi benar-benar linglung pada saat berikutnya. Itu serangan iblis darah. Bagaimana dia tahu teknik rahasia garis keturunan keluarga Tai ini? Petik 2. Tai Lingyun juga tertegun. Ini adalah Blood Devil Chas yang dia gunakan di awal. Api seperti kaca di sekitar tubuh Zhao Feng mulai mendidih, dan suara ledakan bisa terdengar. Gambar matahari merah darah cerah mulai terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Di tengahnya ada pusaran air yang berputar dan berputar. Bab 958 masing-masing untuk sendiri. Blood Devil Chas adalah teknik rahasia yang digunakan dengan garis keturunan Blood Devil Sun, dan itu bisa melepaskan kekuatan ledakan dan kekuatan luar biasa. Kekuatan menggunakan skill ini sama dengan menggunakan Scarlet Jade Glass Body, tetapi kelemahannya adalah membutuhkan banyak kekuatan garis keturunan. Zhao Feng telah melihat semua ini selama 2 kali di mana Tai Lingyun menggunakannya. Saat bertarung, dia menganalisis semua ini dengan mata kirinya dan menyalin teknik rahasia ini. Hahaha, selain Xuan Yuanwen, Anda adalah orang kedua di antara generasi muda bagi saya untuk bertarung dengan kekuatan penuh saya. Tai Lingyun menjadi bersemangat setelah kejutan itu berlalu. Lawannya sangat kuat dan memiliki garis keturunan yang lebih baik darinya. Dia tidak pernah bertengkar seperti ini dalam waktu yang lama. Setelah menggunakan Blood Devil Chas, Zhao Feng melesat ke langit, dan sayap merahnya yang merah meninggalkan jejak darah di belakang. Matahari berwarna darah cerah di belakangnya melepaskan cahaya berwarna emas dan darah seolah itu adalah gagak emas kuno yang terbit. Zhao Feng meninggalkan matahari berwarna darah di udara saat dia menerjang ke bawah dan memanggil gelombang ledakan. Dengan serangan ini, Zhao Feng mendorong kecepatan, kekuatan, dan daya ledaknya secara maksimal. Zhao Feng bisa merasakan bahwa ledakannya telah mencapai tingkat lain dengan penggunaan pengisian matahari iblis darah. Bahkan Tai Lingyun harus mewaspadai kekuatan mengerikan Zhao Feng. Seekor naga api sepanjang beberapa lusin meter muncul di bawah kaki Tai Lingyun. Naga api itu bersisik merah dan memiliki sayap yang sangat besar. Dengan kepakan sayapnya, api yang tak terhitung jumlahnya menyapu tanah di bawah. Aura Tai Lingyun juga tampak menjadi lebih kuat saat dia berdiri di atas naga api, seolah-olah dia bisa meminjam kekuatan api drakonik di dalam tubuh naga api ini. Tai Lingyun mengendarai naga api dan menyerbu ke langit. 2 lampu berwarna merah darah bentrok sekali lagi. Beberapa lampu merah-merah padam ke segala arah sebelum badai petir dan api terbentuk dan mengguncang udara itu sendiri. Jika kamu ingin bertarung di udara, maka aku akan melawanmu di udara. Setelah bentrokan ini, tubuh petir suci Zhao Feng meredup sekali lagi, dan dia menggunakan teknik terbang spasial sayap petir untuk naik ke udara. Dia menyadari bahwa, dengan penggunaan Blood Devil Chas, bukan hanya kekuatan garis keturunannya yang menjadi lebih eksplosif, semua atribut dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna menjadi lebih kuat. Dalam sekejap sekarang, dia telah menyerap energi 3 kali lebih banyak dan esensi darah dari tubuh Tai Lingyun daripada sebelumnya, memungkinkan dia untuk menurunkan pengeluaran energi menggunakan pengisian darah iblis darah. Pada saat yang sama, efek pengapiannya menjadi lebih jelas. Kilatan ruang sayap petir. Begitu pengisian iblis darah berakhir, Zhao Feng menggunakan teknik terbangnya dan menyerbu ke bawah. Alih-alih bertempur tepat di atas tanah, mereka sekarang bertempur di udara. Seolah-olah ini adalah pertarungan antara burung gagak emas dan naga api. Cahaya berwarna darah yang cemerlang menutupi seluruh langit. Zhao Feng menggunakan Blood Devil Chas lagi dan menabrak Tai Lingyun. Meskipun Tai Lingyun berdiri di atas naga api dan dapat meminjam kekuatan dan pertahanannya yang tangguh, dia kehilangan kecepatan dan kelincahan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Di sisi lain, sayap petir merah Zhao Feng, teknik terbang sayap petir, dan kilat spasial sayap petir hanya membuatnya lebih gesit. Dengan bantuan garis keturunan Blood Devil Sun, kecepatannya didorong hingga maksimal. Kecepatan bisa meningkatkan ledakan, dan ledakan bisa meningkatkan kecepatan.
Setiap serangan Zhao Feng datang dari atas. Dia kadang-kadang akan beralih antara Flash Spatial Lightning Wings dan Blood Devil Chas. Setelah bentrok, dia akan segera mundur, lalu bersiap untuk meluncur ke bawah lagi. Seperti ini, dia mengendalikan arus. Sangat kuat, Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan menjadi orang yang berinisiatif. Si Yulei tercengang dan mulai mengagumi Zhao Feng. Jika dia yang melawan Tai Lingyun, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan dipukuli. Namun, dari kelihatannya, Tai Lingyun adalah orang yang bertahan sekarang. Satu-satunya orang di generasi muda yang dia pikir bisa melakukan ini adalah Xin Wuheng. Zhao Feng sedang melatih kekuatan garis keturunannya. Old Ying dengan samar menganggukkan kepalanya dan mengerti mengapa Zhao Feng tidak menggunakan teknik garis keturunannya. Dia bisa merasakan bahwa penggunaan garis keturunan Blood Devil Sun oleh Zhao Feng menjadi lebih terkontrol dan berpengalaman. Energi yang dia gunakan juga berkurang. Jika Zhao Feng bisa mempelajari teknik rahasia garis keturunan keluarga Tai, tidak akan sulit baginya untuk melihat bagaimana lagi Tai Lingyun menggunakan garis keturunannya. Selanjutnya, naluri pertempuran Zhao Feng sangat cerdik. Ini akan menjadi buruk jika terus berlanjut. Mata Tai Yunhuo memperhatikan semua ini. Wings of Lightning Zhao Feng dan teknik rahasia lainnya membuatnya terlalu gesit dan cepat. Tai Lingyun meminjam kekuatan naga api, tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dan hanya bisa bertahan. Meskipun belum ada tanda-tanda dia kalah, tubuh kaca giok merah milik Tai Lingyun telah mencapai batasnya. Di sisi lain, sementara Zhao Feng bisa menggunakan kemampuan Li Festial, itu tidak cukup untuk mengisi kembali semua Yuan Qi yang dia gunakan. Jika ini terus berlanjut, pemenang akan diputuskan mana yang bisa bertahan lebih lama, Yuan Qi Zhao Feng atau tubuh kaca giok Scarlet Tai Lingyun. Mereka yang menyaksikan pertarungan sengit antara garis keturunan dari bawah ini merasakan kebangkitan niat pertempuran mereka. Tai Lingyun bentrok melawan Zhao Feng sekali lagi dan merasakan kekuatan letusan yang kuat. Tidak ada yang tahu betapa frustrasinya dia. Serangan Zhao Feng sangat aneh. Setiap kali mereka bertukar pukulan, Tai Lingyun merasa seolah-olah dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Seolah-olah semua serangan Zhao Feng pergi untuk kelemahannya. Benar-benar Yuan sejati yang kuat. Ini adalah hal kedua yang dirasakan Tai Lingyun. Sejak awal, Zhao Feng telah mempertahankan tubuh petir suci dan teknik terbangnya. Bahkan jika garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dapat menyerap energi dari lawan dan mengisi Yuan sejati Zhao Feng, Yuan sejati raja yang normal seharusnya sudah habis digunakan sejak lama. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Feng telah membuat fondasinya sangat kuat, dan dia telah menekan kultivasinya untuk mengkonsolidasikan kualitas Yuan sejatinya. Teknik 5 elemen angin petir sangat unik, dan itu meningkatkan kualitas Yuan sejati Zhao Feng. Bahkan Yuan sejati beberapa kaisar tidak sehalus miliknya. Tubuh kaca giok Scarlet Tai Lingyun melepaskan gelombang kekuatan lain, tetapi naga api di bawahnya mulai menjadi lelah. Tubuh kaca giok merahnya juga mencapai batasnya, dan jika dia terus mempertahankannya, garis keturunannya akan terluka. Mata Tai Lingyun menjadi tenang saat dia menunggu kesempatan untuk melepaskan semua kekuatannya sekaligus. Setelah beberapa pukulan, tanah terpencil itu tiba-tiba mulai bergetar. Titik tertentu di udara dunia kecil tiba-tiba hancur. Kekuatan dunia kecil mulai menjadi kacau, dan badai yang merusak mulai terbentuk. Tidak baik, dunia kecil ini telah sangat terpengaruh oleh pertempuran dan akan segera hancur. Seorang dewa kuasi suci dari sisi Tai Yunhuo berseru. Pertukaran antara Zhao Feng dan Tai Lingyun terlalu terkonsentrasi di satu tempat, jadi mereka telah menghancurkan struktur dunia kecil. Dunia kecil biasanya cukup stabil, dan Ying tua segera menemukan alasan mengapa ini terjadi. Mereka benar-benar akan terus bertarung? Si Yulei terkejut. Dunia kecil akan segera hancur. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan berada dalam bahaya serius. Aura berapi-api yang menutupi langit dan bumi menyerbu ke tempat di mana Zhao Feng dan Tai Lingyun bertarung, dan gelombang api menutupi mereka. Garis keturunan Blood Devil Sun tidak terlalu cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Mereka berdua berada pada batasnya dan tidak bisa melawan garis keturunan Blood Devil Sun dari seorang dewa suci. Tubuh kaca giok Scarlet Tai Lingyun langsung ditekan. Mari kita akhiri di sini. Aku akan memberikan Dragon Jadeku kepadamu. Tai Yunhuo melemparkan Dragon Jadenya ke atas dan melirik Zhao Feng dalam-dalam sebelum membawa Tai Lingyun dan dua anggota lainnya ke celah dunia kecil.
Penatua Yunhuo, dapatkah Anda tahu berapa banyak yuan Zhao Feng yang tersisa? Tai Lingyun sedikit tidak mau. Pertarungan ini jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Setiap aspek Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Dia juga bisa mengatakan bahwa pemenang akan diputuskan berdasarkan mana yang bertahan lebih lama, tubuh kaca giok merahnya atau jumlah yuan sejati Zhao Feng. Tidak, tapi kamu sudah memberikan semuanya sementara dia telah menghemat banyak kekuatannya. Tai Yunhuo menggelengkan kepalanya. Dia merasakan bahwa Zhao Feng sedang mewaspadai dia, tetapi masih sangat tenang. Seolah-olah Zhao Feng memiliki kepercayaan diri untuk menghentikannya jika dia memutuskan untuk menyerang. Tai Lingyun ingin membalas tetapi dihentikan. Kamu tahu dia memiliki garis keturunan, kan? Suara penatua Tai Yunhuo terdengar di benak Tai Lingyun. Pertempuran itu terasa begitu baik sehingga Tai Lingyun lupa bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan yang tidak lebih lemah dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Namun, garis keturunan Anda tampaknya telah bangkit bahkan lebih setelah pertarungan ini. Tai Yunhuo memimpin kelompok ini dan menghilang dari dunia kecil. Ayo pergi, Zhao Feng berseru saat dia menangkap naga giok yang cerah dan menyerbu keluar dari celah lain. Pada saat yang sama, Ying Tua juga keluar. Tidak ada tanda-tanda kelompok Tai Yunhuo ketika semua orang kembali ke hutan. Pangeran ke-9, Zhao Feng menyerahkan Dragon Jade. Saudara Zhao, tangan Pangeran ke-9 gemetar. Meskipun dia telah mengambil Dragon Jades dari banyak anggota setelah memasuki tempat ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Dragon Jade begitu berat. Ayo istirahat sebentar di sini, Old Ying menyarankan sambil memandang Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng akan menjadi kekuatan utama dalam kegiatan yang akan datang, dan mereka akan membutuhkannya untuk menemukan binatang buas Yao dan meningkatkan kekuatan gerombolan binatang buasnya. Semua ini tidak akan berhasil jika Zhao Feng terluka parah. Pada saat ini, Zhao Feng telah menjadi anggota inti yang statusnya hanya di bawah Ying Tua. Tidak ada yang bisa terjadi pada Zhao Feng. Tentu. Sekarang setelah semua orang berkumpul, inilah waktunya untuk mendiskusikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Si Yulei juga setuju. Kekuatan Zhao Feng membuatnya merasa tenang, dan dia bahkan merasa seperti Pangeran ke-9 memiliki kemampuan untuk bertarung melawan 5 pangeran teratas. Tim Pangeran ke-9 beristirahat sebentar di hutan. Zhao Feng tahu apa yang mereka incar, jadi dia duduk tanpa ragu-ragu. Dia meminum ratusan jus buah asal dan mulai memulihkan luka-lukanya dan memulihkan energinya. Mudah bagi garis keturunan yang meledak seperti garis keturunan Blood Devil Sun untuk meninggalkan luka tersembunyi, terutama setelah digunakan dalam waktu lama. Zhao Feng telah mendapatkan banyak keuntungan dari pertarungan dengan Tai Lingyun. Dia tidak hanya belajar bagaimana mengontrol dan menggunakan garis keturunan Blood Devil Sun-nya dengan benar, dia juga menyalin Blood Devil Chas, teknik rahasia sempurna yang memanfaatkan garis keturunan Blood Devil Sun. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasa bahwa garis keturunan Tai Lingyun semakin terbangun karena pertarungan mereka dan bahwa kekuatan yang terakhir akan meningkat pesat. Bab 959 Kera Emas Gemetar Langit. Pengadilan Putra Mahkota akan memasuki tahap kedua, kata Ying Tua dengan nada serius. Old Ying, apakah kamu punya rencana? Mata si Yulei sedikit redup. Pengadilan Putra Mahkota adalah permainan untuk melatih putra mahkota masa depan yang dirancang oleh para kekaisaran dan aula kekaisaran agung. Permainan ini dimulai dengan percobaan putra mahkota pertama dan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Permainan ini dibagi menjadi 4 tahap, mengumpulkan pemeliharaan drakonik, menyerang kota, bentrokan antar pangeran, dan pertarungan memperebutkan Grand Seal. Tentu saja, jika tidak ada cukup peserta dalam permainan ini, maka itu tidak akan bisa dilanjutkan. Inilah mengapa para pangeran perlu merekrut orang. Dengan kata lain, perekrutan juga dianggap sebagai sebuah tahapan. Setelah itu, semua orang memasuki makam kekaisaran dan menaklukkan warisan untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik adalah tahap pertama yang tepat. Untuk tahap menyerang kota, awalnya kami harus mengandalkan keberuntungan dan menunggu saat yang tepat. Tapi sekarang saya punya rencana baru. Kilatan kegembiraan melewati mata Ying Tua saat dia melirik Zhao Feng dalam-dalam. Keterampilan menjinakkan binatang buas Zhao Feng dan penguasaan jiwa memberi kepercayaan Old Ying. Pangeran ke-9, Zhou Suer, dan teman-temannya semua tahu sedikit tentang rencana Ying Tua, tetapi si Yulei dan Su Qingling mengikuti tatapan Ying Tua dan menatap Zhao Feng dengan serius.
Mungkinkah kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng melampaui kebanyakan Grandmaster Beastamer? Si Yulei tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng hanya mengandalkan koneksi Duke Nanfeng dan menggunakan Cloud Silkworm Saint Butterfly untuk mengambil posisi penjinak binatang, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Zhao Feng benar-benar seorang penjinak binatang yang berbakat. Tepat sekali, Zhou Suer menganggukkan kepalanya. Dia telah menyaksikan kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng dan memiliki hak untuk berbicara. Jadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah membantu Zhao Feng mendapatkan lebih banyak paket binatang. Ini akan memberi kami keuntungan saat menyerang kota, kata Old Ying. Menyerang kota inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan sebuah tim penuh. Penjaga binatang dan dokter sangat berguna di sini. Saat keduanya bekerja bersama, mereka akan bisa melepaskan kekuatan tempur yang sangat besar. Su Qingling memandang Zhao Feng dengan tatapan bingung. Pemuda yang mereka abaikan dan tidak suka ini tiba-tiba menjadi karakter utama setelah beberapa lusin hari. Saat berinteraksi dengan yang lain, dia juga menyadari bahwa penguasaan jiwa Zhao Feng juga tidak sederhana. Kita perlu menemukan monster tipe kekuatan. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi gembira. Merekrut Zhao Feng tampaknya menjadi keputusan paling sukses yang dia buat sejauh ini. Selain Zhao Feng, 7 lainnya berbicara satu sama lain dan mendiskusikan pendapat mereka. Zhao Feng masih bisa mendengar apa yang dikatakan semua orang saat dia memulihkan luka-lukanya dan berkultivasi. Permainan, menyerang kota, tempat yang akan kita serang pasti tidak akan sederhana. Petik 2. Jika ada satu pihak yang melakukan pelanggaran, jelas akan ada satu pihak yang bertahan. Tempat yang mereka butuhkan untuk berebut pasti akan unik dalam beberapa hal. Bahkan para pangeran yang tidak berniat menjadi putra mahkota akan berpartisipasi. Mengandalkan keterampilan menjinakkan binatang buasku? Baik, Zhao Feng sangat menantikannya. Dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkat di mana dia bisa memiliki 1.800 pikiran sekaligus. Teknik 10.000 pikiran ilahi saat ini yang dia miliki belum lengkap, dan Zhao Feng hanya dapat mengolah hingga 9.000 pikiran. Adapun keluarga Duanmu, mereka mungkin tidak memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Tetapi bahkan jika mereka memiliki versi lengkap, Zhao Feng tidak akan mendapatkannya dari mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Zhao Feng harus mengandalkan dirinya sendiri setelah mencapai 9.000 pikiran. Mengontrol sejumlah besar binatang adalah kesempatan sempurna bagi Zhao Feng untuk melatih teknik 10.000 pikiran ilahi. Dia percaya bahwa, begitu dia mencapai level tertentu, tidak akan sulit baginya untuk mengekstrapolasi versi lengkapnya sendiri. Zhao Feng membuka matanya setengah hari kemudian. Luka paling serius di tubuhnya telah pulih, dan dia akan dapat pulih sepenuhnya dengan mengandalkan petir angin dari kayu dan air. Kita bisa pergi sekarang. Zhao Feng menghela napas. 7 lainnya yang masih mendiskusikan rencana itu semua memandang Zhao Feng. Zhao Feng, kamu sudah sembuh. Zhou Suer bergegas. Pada awalnya, dia datang untuk membantu Zhao Feng, tetapi dia menolak bantuannya. Semua orang berpikir bahwa mereka perlu tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi hanya dalam waktu setengah hari, Zhao Feng selesai pulih. Memang, dia sebagian besar sudah pulih. Zhou Suer dengan cermat memeriksa Zhao Feng dan menemukan bahwa tidak ada luka serius atau tersembunyi di tubuh Zhao Feng. Saat ini, Zhou Suer bahkan berpikir bahwa Zhao Feng adalah seorang Grandmaster Doctor juga. Jika ini masalahnya, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 sendiri akan dapat membentuk tim dalam persidangan Putra Mahkota. Teknik kultivasi saya unik dan memiliki kecepatan pemulihan yang cepat, Zhao Feng menjelaskan. Baik, ayo pergi. Old Ying segera berdiri. Semakin cepat mereka, semakin banyak persiapan yang bisa mereka buat. Rencananya sudah diputuskan. Target mereka adalah Raja Hutan ini, Kera Emas Gemetar Langit. Kera Emas Gemetar Langit tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bahkan agak gesit. Mereka jauh lebih berguna daripada beberapa monster batu dan banyak lainnya. Si Yulei dan Su Qingling memandang Zhao Feng. Kera Emas Gemetar Langit adalah tugas yang mustahil bagi Grandmaster Beastamer dari dinasti penguasa. Kera Emas Gemetar Langit tidak hidup berkelompok, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bertarung sebagai tim jika diperlukan. Mereka kacau dan mudah marah, tapi keinginan mereka kuat. Jika tidak ada rekan tim yang berspesialisasi dalam pertempuran di dekatnya, penjinak binatang biasa bahkan tidak akan bisa mendekati Kera Emas Gemetar Langit, apalagi menjinakkannya.
Bahkan sekarang, mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan ini. Tetapi Ying Tua telah menetapkan ini sebagai tujuan, dan mereka percaya bahwa Ying Tua tidak akan salah memperkirakan keterampilan menjinakkan binatang buas Zhao Feng. Kera emas gemetar langit hidup di kedalaman hutan ini. Kedelapan berjalan menuju kedalaman hutan dan bertemu banyak binatang buas yang bersembunyi. Namun, meski mereka mudah marah, mereka tidak menyerang manusia secara sembarangan. Dengan keterampilan penginderaan Ying Tua, kelompok itu menghindari paket binatang sebanyak yang mereka bisa. Bagian tengah hutan itu remang-remang, dan setiap pohon membutuhkan beberapa lusin orang yang dihubungkan tangan dengan tangan untuk membungkusnya. Ledakan, ledakan, Huahui, pergi. Kera emas gemetar langit tingkat kaisar ini terlalu kuat, seorang tetua dengan warna abu-abu mendesak. Seorang ahli kuasa Secret Lord menyerbu ke depan dengan kilatan emas. Di depannya ada seekor kera raksasa dengan bulu emas. Matanya berwarna emas dan merah, dan aura amarahnya menyebar ke seluruh area. Bahkan Huahui, yang merupakan ahli kuasi suci Lord yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh, tidak berani melawannya secara langsung. Dia harus mengandalkan kemampuannya untuk menarik perhatian dan membiarkan anggota lain dari kelompoknya merusaknya. Dua kaisar melepaskan gelombang es dan api yang mendarat di punggung kera emas gemetar langit. Suara mendesing. Di sisi lain, seorang nenek tua yang berdiri di atas pohon menembakkan beberapa anak panah cahaya ke kepala kera emas gemetar langit. Kera emas gemetar langit meraung marah, dan bulu di tubuhnya berdiri. Itu memiliki tinju besar yang berisi kekuatan gunung kecil, dan itu menyebabkan udara retak saat melambai. Sebatang pohon raksasa terlempar ke udara. Jika Brother Zhu mampu menjinakkan binatang yang begitu kuat, itu akan sangat membantu kami. Mata seorang laki-laki muda berjubah emas di pohon yang jauh melintas. Hehe, Pangeran ke-11, setelah kita menjinakkan kera emas gemetar langit ini, kita bisa menggunakannya untuk menjinakkan kera emas gemetar langit lainnya dan terus memperluas gerombolan binatang buas kita. Di sebelah Pangeran ke-11, Zhu Long juga sangat bersemangat. Mereka hanya bisa menjinakkan binatang yang kuat ini dengan mengandalkan sejumlah besar anggota yang ahli dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang tingkat kaisar yang begitu kuat. Jika mereka bisa menjinakkan binatang ini dan membawanya kembali ke zona benua, dia bisa memamerkannya di depan Grandmaster Beast Tamer lainnya. Kakak Zhu sebaiknya cepat. Pangeran ke-11 sedikit tidak sabar. Yang mulia, kami tidak bisa terburu-buru. Biarkan mereka berusaha lebih keras. Zhu Long berhenti sejenak. Binatang sekuat itu tidak bisa dijinakkan kecuali mereka benar-benar kelelahan. Dia bisa kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Siapa orang itu? Zhu Long tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Beberapa sosok muncul di depan Pangeran ke-11. Saudara ke-9 Pangeran. Pangeran ke-11 menghela nafas. Perbedaan kekuatan antara pangeran dengan peringkat lebih rendah tidak terlalu besar. Selain itu, tim Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak anggota. Itu hanya karena dia secara pribadi berbakat dan memiliki kepribadian yang baik sehingga dia bahkan menduduki peringkat ke-7. Namun, 3 kaisar di sisi Pangeran ke-11 yang bertempur segera berseru. Anggota lain dari kelompok Pangeran ke-11 secara naluriah memandang Zhao Feng. Di antara mereka, mata Zhu Long dipenuhi dengan minat. Pada saat yang sama, pihak Pangeran ke-9 semuanya memandang Zhao Feng. Siapa yang tahu kejahatan macam apa yang dia lakukan ketika dia bepergian sendirian dengan Zhou Suer? Zhao Feng, Anda merampok 3 orang tadi. Zhou Suer memperingatkan Zhao Feng setelah melihat bahwa dia tidak memiliki kesan sama sekali. Ketika dia bersama Zhao Feng, mereka telah merampok 2 kelompok. Yang pertama dari tim Pangeran ke-6 sedangkan yang kedua dari regu Pangeran ke-11. Bolehkah saya tahu mengapa saudara ke-9 Pangeran ada di sini? Ekspresi Pangeran ke-11 tetap sama. Ketiganya telah memberitahunya berkali-kali tentang apa yang telah terjadi. Dari sudut pandangnya, hanya ada satu kemungkinan, Zhao Feng memiliki harta karun yang memungkinkannya beradaptasi dengan dimensi ini. Kalau tidak, bahkan para dewa suci tidak akan sekeram yang mereka gambarkan. Kami di sini untuk menjinakkan kera emas gemetar langit juga, tapi kami tidak berharap Pangeran ke-11 juga ada di sini. Pangeran ke-9 mengatakan yang sebenarnya, tetapi ekspresi tim Pangeran ke-11 langsung berubah. Dari sudut pandang mereka, nada suara Pangeran ke-9 memprovokasi mereka. Beast Tamer Zhu Long di sebelah Pangeran ke-11 berbalik dan segera mengirim pesan kepada Pangeran ke-11. Senyuman muncul di wajah Pangeran ke-11,
karena saudara ke-9 pangeran ada di sini untuk menjinakkan kera emas gemetar langit juga, kita bisa bekerja sama dan pertama-tama menekan kera emas gemetar langit ini sebelum memutuskan siapa pemiliknya. Senyuman muncul di wajah pangeran ke-11, karena saudara ke-9 pangeran ada di sini untuk menjinakkan kera emas gemetar langit juga, kita bisa bekerja sama dan pertama-tama menekan kera emas gemetar langit ini sebelum memutuskan siapa pemiliknya. Melihat pangeran ke-9 tidak segera menjawab, pangeran ke-11 mulai berbicara secara pribadi dengan bawahannya. Zulong, tidak ada masalah kan? Yang mulia, jangan khawatir. Mereka tidak akan menolak. Kera emas gemetar langit adalah binatang yang berdiri di puncak di antara binatang tingkat kaisar. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan ia memiliki niat yang kuat. Mereka harus menghabiskan banyak waktu jika ingin menahannya sendiri. Petik 2. Zulong memandang Zhao Feng. Menurut apa yang dia ketahui, Zhao Feng sebenarnya belum lulus ujian untuk menjadi Grandmaster Beast Tamer. Dia hanya mengandalkan Cloud Silkworm Saint Butterfly yang dia pinjam untuk menjadi penjinak binatang di tim pangeran ke-9. Oleh karena itu, setelah mereka menekan kera emas gemetar langit ini, dia akan menyarankan pertempuran antara para penjinak binatang untuk memutuskan kepada siapa kera emas gemetar langit pergi. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh Grandmaster Beast Tamer Liang Sang dengan menentukan pemenang dengan hewan peliharaan spiritual. Saudara ke-11 pangeran, kami ingin kera emas gemetar langit ini. Tiba-tiba suara pangeran ke-9 terdengar. Apa? Zulong berhenti. Dia tidak berharap tim pangeran ke-9 menolak mereka. Tidak peduli bagaimana seseorang memandang mereka, tim mereka relatif lemah. Hanya Ying Tua dan Si Yulei yang memiliki kekuatan pertempuran sejati. Mengapa mereka menolaknya? Dan dengan cara yang sombong dan kuat? Saudara putra ke-9, kita berdua tidak akan menjadi putra mahkota, jadi kita tidak perlu bertarung. Mengapa kita tidak bekerja sama dan melawan pangeran ke-7 atau ke-8? Kami mungkin masih bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kota warisan surga. Wajah pangeran ke-11 berwarna hijau. Tindakan pangeran ke-9 hari ini berbeda dari biasanya, dia sangat kuat. Pangeran ke-11, kamu memiliki dua pilihan, pergi sekarang, atau kehilangan semua pemeliharaan drakonikmu dan kemudian pergi. Old Ying berdiri ke depan, dan nadanya bahkan lebih tegas. Mendengar ini, tim pangeran ke-9 merasa sangat puas. HMPH, saudara ke-9 pangeran, kamu terlalu percaya diri. Meskipun kekuatan keseluruhan pangeran ke-11 hanya berada di peringkat 9, kekuatan timnya jelas tidak lebih lemah dari pangeran ke-9. Pada saat yang sama, anggota tim pangeran ke-11 merasakan ada yang tidak beres, dan mereka mulai mengarahkan kera emas gemetar langit ke arah pangeran ke-9. Terlalu banyak omong kosong, Si Yulei meraung saat dia menyerang. Cahaya kuning gelap berkilauan di sekitar tubuhnya, dan sebagian tubuhnya langsung membatu. Bagian lain menjadi logam, dan gelombang kekuatan fisik yang tak terlihat naik ke langit. Ying Tua, Zhao Feng, dan lainnya yang bisa bertarung segera mengikuti di belakang. Tim pangeran ke-9 hendak menyerang. Jika mereka takut pada pangeran ke-11, bagaimana mereka akan menghadapi pangeran ke-8, ke-7, atau ke-4? Kamu, hati pangeran ke-11 melonjak, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tim pangeran ke-9 bertindak terlalu berbeda dari biasanya, mereka akan menyerang. Pangeran ke-11, jangan terburu-buru. Biarkan mereka menyaksikan binatang dari makam kekaisaran. Zulong sangat marah dan membuka tas hewan peliharaan spiritualnya. Aura kekacauan langsung muncul di hutan. Hampir 100 macan tutul hitam bergaris ungu mengelilingi Zulong dan pangeran ke-11. Paket binatang. Zhao Feng memandang Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Zulong telah memperbudak Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu untuk mengendalikan seluruh paket binatang buas. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng saat riak ungu keemasan bersinar dari mata kirinya, dan gelombang kekuatan garis keturunan yang kuat keluar. Detik berikutnya, cahaya merah-merah menyala di mata Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, dan wajahnya mulai mengerut kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu. Ekspresi Zulong berubah secara dramatis. Kepribadian Purple Stripe Black Leopard King tiba-tiba berubah, dan hubungannya dengan itu memudar. Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu lolos dari kendali Zulong dan berubah menjadi sosok gelap yang tiba-tiba menyerang Zulong, yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama, Zulong kehilangan kendali atas seluruh paket binatang Macan Tutul Hitam bergaris ungu.
Ketika macan tutul hitam bergaris ungu menyerang Zulong dan teman-temannya, macan tutul hitam bergaris ungu lainnya mulai mengikuti. Grandmaster Zhu, apa yang terjadi? Pangeran ke-11 dipenuhi ketakutan dan segera meraung. Mereka berdua berada di tengah-tengah paket macan tutul hitam bergaris ungu, dan setelah mereka kehilangan kendali, macan tutul hitam bergaris ungu melompat ke arah mereka. Pangeran ke-11 dan Zulong dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan saat mereka menghadapi seluruh paket macan tutul hitam bergaris ungu. Anggota lain dari tim Pangeran ke-11 langsung pergi ke sisinya. Hua Hui meninju tinju emas yang berisi kekuatan ekstrim dan memaksa mundur Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, sementara anggota lainnya semua memancarkan tekanan yang kuat dan memblokir macan tutul lainnya yang datang. Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan bisa mendapatkan kembali kendali Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu segera. Wajah Zulong menjadi merah saat dia mencoba banyak cara untuk menghibur dan berkomunikasi dengan Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu. Grandmaster Zulong, awas! Orang tua berbaju abu-abu berseru dan mengulurkan telapak tangan yang memblokir Ying Tua dan serangan perusahaan. HMPH, Si Yulei, lawanmu adalah aku. Hua Hui menyerang Si Yulei. Sementara tim Pangeran ke-11 mengalami kekacauan. Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli dengan Pangeran ke-11 atau paket macan tutul hitam bergaris ungu. Dia berubah menjadi kilatan petir merah dan melesat menuju kera emas gemetar langit. Tubuh yang mendominasi petir suci, petir biru keemasan muncul di sekitar tubuh Zhao Feng saat dia menyerang kera emas gemetar langit seperti gunung miniatur petir emas. Wind Lightning Eye Flame. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan warna ungu dan emas saat simbol samar dari petir kesengsaraan dewa berkedip dan melepaskan gelombang api yang kuat. Bola api petir ungu dan emas setengah transparan yang mengandung aura destruktif dari God Tribulation Lightning meledak di kepala kera emas gemetar langit. Kera emas gemetar langit yang sudah terluka meraung saat serangan Zhao Feng mendarat di wajahnya. Wind Lightning Eye Flame Zhao Feng berisi kekuatan God Tribulation Lightning, dan itu membakar tubuh dan jiwanya. Zhao Feng meninju wajah kera emas gemetar langit. Pada saat yang sama, segel hati gelap yang telah terkondensasi di mata kiri Zhao Feng membekas ke kedalaman jiwa kera emas gemetar langit. Proses ini sangat cepat, itu hanya menggunakan waktu beberapa napas. Apa yang bocah itu lakukan? Dia akan menantang kera emas gemetar langit sendirian? Tim Pangeran ke-11 dapat merasakan situasi antara Zhao Feng dan kera emas gemetar langit saat mereka bertarung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hua Hui dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan kekuatan tubuh fisik Zhao Feng bahkan dari jarak sejauh ini. Bocah itu sudah gila. Hati Zulong melonjak ketika dia melihat Zhao Feng bertarung dengan kera emas gemetar langit. Dalam hatinya, Zhao Feng hanyalah tipuan dari seorang penjinak binatang, tapi kekuatan pertempuran itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh raja yang sangat sedikit. Dari teriakan kera emas gemetar langit, dia bisa tahu seberapa kuat serangan Zhao Feng. Pangeran ke-11, jangan terburu-buru. Emosi Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu sedang menenangkan. Zulong telah menggunakan banyak teknik rahasia menjinakkan binatang buas untuk menenangkan Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, dan dia mencoba berkomunikasi perlahan dengannya. Paket macan tutul itu perlahan-lahan menenangkan juga, langsung mengurangi tekanan pada tim Pangeran ke-11. HMPH, kau sedang mendekati kematian? Zulong mendapatkan kembali kendali dari Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, dan dia membusungkan dadanya saat dia melihat ke arah Ying Tua dan teman-temannya saat dia bersiap untuk mengarahkan Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu. Namun, di saat berikutnya, ledakan keras terdengar dari belakang, dan aura yang ganas membuat Pangeran ke-11 dan teman-temannya merasa kedinginan. Kera emas gemetar langit meraung marah dan melompat ke arah Pangeran ke-11 dan teman-temannya. Tubuhnya seperti gunung raksasa yang hancur. Bocah itu benar-benar berhasil menjinakkan kera emas gemetar langit. Anggota tim Pangeran ke-11 tercengang. Ada penjinak binatang yang kuat dan kuat? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah kera emas gemetar langit. Zulong hanya berdiri di sana, dan pikirannya kosong. Hanya dalam beberapa napas waktu yang dia gunakan untuk menghibur Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, Zhao Feng berhasil menjinakkan kera emas gemetar langit. Paket macan tutul hitam bergaris ungu yang Zulong baru saja dapatkan kembali kendalinya melihat ke arah kera emas gemetar langit yang mirip gunung dan mulai melolong dan melarikan diri.
Kera emas gemetar langit mendarat di depan tim pangeran ke-11. Wood of Wind Lightning beredar di sekitar tubuhnya saat Zhao Feng berdiri di atasnya dan memandang semua orang. Serahkan semua pemeliharaan drakonikmu atau aku akan membuatmu meninggalkan makam kekaisaran. Suara Zhao Feng dingin. Tim pangeran ke-11 bergetar, dan tidak ada yang melawan saat ini. 3 kaisar yang dirampok Zhao Feng sebelumnya gemetar ketakutan. Zhao Feng, kamu! Pangeran ke-11 sangat marah, dan sepotong batu giok yang berkilau muncul di tangannya. Pangeran ke-11, tunggu! Zulong segera menghentikannya. Pangeran ke-9, bahkan jika kamu menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan tempurmu, Pangeran ke-9 dapat melakukan hal yang sama. Pangeran ke-11 mengertakkan gigi setelah mendengar apa yang dikatakan Zulong. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saudara ke-9 pangeran, baiklah. Pangeran ke-11 melempar segel putra mahkota semu dengan marah, dan anggota lain dari tim pangeran ke-11 menyerahkan batu permata mereka. Mereka tidak keluar dari cara mereka untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik. Di tengah makam kekaisaran ada 4 kota besar yang terbuat dari logam, masing-masing di salah satu arah mata angin. Di dalam kota ada bangunan logam aneh, membentuk hutan logam. Ada menara jam yang mencapai langit, menara ramalan misterius, air mancur yang anggun, dan segala jenis bangunan lainnya. Setiap kota memiliki sejumlah besar binatang di depan gerbang. Pada saat ini, di depan gerbang kota selatan, 2 pasukan binatang bertempur satu sama lain. Serigala es, macan api, beruang raksasa, dan segerombolan ular semuanya hadir dan menyebabkan kekacauan. Sialan, kota pangeran ke-8 adalah yang terlemah dari 4 kota tapi sudah sangat sulit dikalahkan. Itu sangat tidak adil. Mereka membeli binatang dari kota warisan surga. Petik 2. Beberapa lusin orang berdiri di depan gerbang kota. 2 dari mereka adalah penjinak binatang, dan mereka mengertakkan gigi saat mereka mengendalikan sejumlah besar binatang untuk menyerang kota metalik. Tidak bagus, anggota keluarga Yu telah keluar. Itu Yu Tianhao dan Yu Lenghua. 2 sosok muncul di tembok kota. Battle intent yang tak tertandingi. Niat pertempuran yang bisa menakuti dewa dan hantu terlontar dari mata Yu Tianhao dan Penatua Yu Lenghua. Penatua Yu Lenghua berasal dari generasi sebelumnya. Sosok dingin yang samar muncul di belakang mereka berdua, dan niat bertempur yang tak terlihat menyebabkan udara berputar. Binatang buas di depan kota mulai melolong dan mengaum. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka melepaskan tekanan tanpa batas. Teknik rahasia keluarga Yu efektif bahkan pada binatang buas.